WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Shalom, berkah dalam. Mari kita menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabda tuntunannya bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan ayat 41. Ya, saya bacakan. Pada suatu ketika, selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah orang itu, lalu duduk makan. Tetapi orang-orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka bersihkanlah isinya sebagai sedekah, dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Berikanlah sedekah dan semuanya menjadi bersih. Ya, Bapak Ibu saya terkasih, orang-orang Farisi dan orang Yahudi pada umumnya memang sangat tekun melaksanakan adat dan hukum Taurat, termasuk dalam kaitannya dengan hukum kenajisan, ya, termasuk misalnya makan, sebelum makan kita harus cuci tangan, gitu, dan bahkan ketika kita masuk rumah pun, ya, kita juga harus cuci kaki, dan begitulah banyak sekali adat kebiasaan yang dipelihara untuk menjaga kesucian, supaya kita tidak najis, ya, supaya kita tidak najis. Sayang, sebagaimana juga diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, mereka seringkali hanya berhenti pada tingkat lahiriah, pada tingkat yang kelihatan. Misalnya sebagaimana tadi, mereka membersihkan tangan, ya, dan membersihkan tangan itu memang juga baik karena bertujuan untuk menjaga kesehatan, bersih, dan lain sebagainya. Tetapi tentu saja hal itu juga sebenarnya mengarah pada kebersihan pribadi seutuhnya, ketidaknajisan atau kesucian seluruh diri pribadi kita. Jadi membersihkan tangan itu ya sekedar suatu tanda untuk sungguh kita memperhatikan kesucian diri kita, dan itulah saya kira sesuatu yang harus lebih didalami, terutama yang kurang, ya, dari orang-orang Farisi yang dia berhenti pada tingkat lahiriah semata-mata. Bapak Ibu saya terkasih, Tuhan kecewa dengan perbuatan mereka, apalagi mereka malah hanya seperti polisi, ya, seperti orang yang hanya memata-matai saja, mencari kesalahan orang, lalu menyalahkan Yesus, menyalahkan murid-muridnya yang tidak mencuci tangan, atau yang barangkali makan bulir gantung di hari Sabat, memetik bulir gantung di hari Sabat. Ya, mereka malah suka menyalahkan orang lain, tidak melihat masalahnya bagaimana, kondisi para murid bagaimana,
tapi mereka menyalahkan semata-mata. Ya, mereka berhenti pada tingkat lahiriah. Dan ya, pada akhir perikop tadi, Tuhan mengingatkan kita akan yang di dalam, supaya kita sungguh menyisikan yang di dalam. Ya, terutama kita mulai dengan semangat berderma, kita mengembangkan semangat kasih, kita mengembangkan semangat kemurahan hati, kita mengembangkan semangat belas kasih, ya. Empati pada orang lain. Nah, itulah Bapak Ibu saya yang terkasih. Kita memang dipanggil untuk menjaga diri, menjaga kesucian diri kita, dan ya, saya kira itulah yang ya perlu dan menjadi panggilan kita semua untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Yang ritual-ritual memang juga perlu kita lakukan, tapi semuanya itu kita lihat sebagai sarana dan sebagai latihan rohani, ya, untuk membangun kesucian diri. Kesucian diri saya kira memang merupakan sesuatu yang perlu kita upayakan, terutama di zaman sekarang ini, ya, di mana kebebasan itu menjadi sangat ya, kita syukuri, tapi juga kebebasan ini seringkali menjadi tantangan, ya, bagaimana kebebasan dapat kita laksanakan dengan baik, ya. Karena banyak orang yang menyalahkan kebebasannya, kebebasan dalam pergaulan, ya, itu akhirnya juga membuat banyak orang itu kurang menjaga kesucian diri, ya. Banyak korupsi di mana-mana, terutama di negeri kita, ya, ya, mengingatkan kepada kita sekarang bagaimana dalam melaksanakan pelayanan sebagai pejabat, ya, seringkali kita juga kurang menjaga kebersihan diri. Janjinya sudah bagus sekali, tidak ada janji dari sumpah jabatan, ya, tapi ya sayang itu berhenti pada tingkat lahiriah, berhenti pada tingkat ucapan, tapi tidak sampai ke hati dan tidak kita hayati sungguh-sungguh melalui semangat kerja, melalui sistem kerja, dan seterusnya. Kita seringkali cenderung kurang menjaga diri. Seringkali kekompakan di dalam kehidupan ya, sebut saja kehidupan politik, ya, misalnya saja kekompakan partai-partai, ya, seringkali juga kita khawatirkan nanti menjadi kekompakan juga untuk melakukan hal yang tidak benar, ya. Ada istilah korupsi yang dilakukan bersama-sama, ya. Ada kong-kali-kong, ada TST, tahu sama tahu, ya. Kita seringkali kurang menjaga kesucian diri, kurang menjaga kebersihan diri. Ya, sabda Tuhan pada hari ini kiranya mengingatkan, mengajak kita sekarang untuk sungguh menjaga kesucian diri, menjaga kebersihan batin kita, sehingga kita menjadi orang yang tulus, ya, di dalam mengabdi. Kita menjadi orang yang tulus dan jujur di dalam pelayanan. Kita menjadi orang yang tulus dan jujur di dalam keluarga, di dalam kehidupan bersama, sehingga hidup kita juga beriman pada Tuhan. Semoga ketulusan hati kita juga merupakan satu yang diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mengikuti Yesus yang tulus di dalam memberikan diri, penuh di dalam memberikan diri kepada kita sebagai penebus, sebagai Tuhan yang menyertai kita, dan semoga berkatnya juga sebagai menyucikan kehidupan kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, kami mohon berkat untuk kami semua, berkat bagi kemajuan keluarga kami, berkat untuk kedamaian dan sukacita dalam keluarga kami, berkat untuk pelataran usaha dan karya keramat-Mu, berkat untuk pertumbuhan yang membahagiakan bagi kaum muda kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkat.